Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio 12 tahun penjara dan membayar restitusi 25 miliar rupiah serta vonis 5 tahun penjara terhadap Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Ayah David, Jonathan Latumahina, menyebut jika Mario tidak bisa memenuhi biaya restitusi, keluarga berharap terdakwa diberikan hukuman tambahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa Mario Dandi Satrio 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora. Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono menilai Mario Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap David Ozora. Majelis Hakim juga memutuskan restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandi Satrio sebesar 25 miliar rupiah. Hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal memberatkan, antara lain penganiayaan yang dilakukan Mario sangat kejam, bahkan melakukan selebrasi. Tindakan Mario Dandi pun merusak masa depan David Ozora. Sementara itu, di mata hakim, tidak ada hal yang meringankan bagi Mario. Sementara terdakwa Shane Lucas divonis 5 tahun penjara. Hal yang memberatkan, Shane telah ikut serta merusak masa depan David Ozora. Sementara itu, hal yang meringankan, Shane berusaha mencegah perbuatan terdakwa Mario meskipun terlambat. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ya. 3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan setengah dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Faring sebesar 25 miliar 150 juta 161.900 rupiah. Alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menanggapi vonis terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas, pihak keluarga merasa puas. Sementara itu, terkait biaya restitusi yang dibebankan, jika Mario tak bisa memenuhi, keluarga berharap terdakwa diberikan hukuman tambahan. Kita juga harus tertib hukum dan lain-lain, dan dalil yang selalu disampaikan kepada saya untuk bisa menerima ini dengan percaya kepada jalur hukum, maka restitusi itu kan hukuman tambahan yang jika tidak dipenuhi maka akan ada hukuman penggantian subsidiar atau istilahnya. Tapi kalau dengan vonis tadi saya kira cukup mewakili pencarian kami atas keadilan, karena dibuka peluang oleh majelis untuk kita tetap bisa melanjutkan upaya-upaya hukum jika dirasa tidak adil. Namun, pengamat hukum pidana menilai keputusan hakim terkait restitusi jangan menjadi persoalan dalam pelaksanaannya nanti, sebab terdapat perbedaan tafsir antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Yang jadi permasalahan adalah penghitungan restitusi yang diberi kewenangan kepada LPSK, apakah mengikat hakim atau tidak. Ketika LPSK menentukan 125 dan hakim menentukan 25, nah kita kan nggak tahu perhitungannya. Kalau hakim real penghitungannya ya yang terjadi. Kalau LPSK menghitung ke depannya, pertanggungjawaban masa depannya. Itu menarik. Kedua, ketika jaksa berpendapat restitusi bisa diganti dengan pidana penjara, hakim tidak. Betul menurut saya. Karena memang kewajiban ganti rugi itu kan bernilai uang. Nah persoalannya memang ini juga pertama kali juga dalam sejarah ya restitusi dalam jumlah uang yang cukup besar juga 25M yang sebelumnya 120. Nah ini memang akan menjadi masalah di praktek. Masalah di praktek itu adalah kenapa implementasinya. Nah gimana kalau orang tidak mau dan tidak mampu berbayar gitu kan. Kalau sekarang cuma dilelang nanti Rubicon miliknya. Kan harga Rubicon kalau dilelang nggak nyampe berapa gitu. Kalau tidak nyampe 10 atau 0, sekian persen tidak nyampe. Itu menjadi masalah. Nah.
Penganiayaan berat secara sadis dan keji yang dilakukan Mario Dandi banyak menyita perhatian publik. Terlebih, video rekaman aksi penganiayaan itu juga tersebar di media sosial. Di sisi lain, korban yang merupakan putra seorang pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor membuat banyak pihak yang memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.